Suamiku akan menikah lagi, sehingga ku robohkan rumah di atas tanah mertua itu. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Ma Atun, aku minta tolong nanti jemput Alesa di sekolah ya. Kataku mencoba tetap fokus pada jalanan di depan. Oh iya Bu, baik, nanti segera saya jemput. Jawab Ma Atun dengan suara lembut di ujung telepon. Aku menghela nafas. Iya, maaf ya Mak, soalnya tadi aku ada meeting, jadi ini masih di jalan. Takut Alesa lama nunggunya. Iya Bu, tidak apa-apa kok, sahutnya. Aku mengucapkan terima kasih sebelum menutup telepon. Sekitar 15 menit kemudian, aku sampai di rumah. Assalam. Inara, kamu ini keterlaluan sekali ya. Belum usai aku mengucap salam, ibu mertuaku sudah menyemburku dengan omelan. Ibu kapan datang? Tanyaku sambil melepas sepatu, lantas menyimpannya di rak sepatu dekat pintu. Ibu datang tadi pagi. Sudah, jangan mengalihkan pembicaraan. Kamu kenapa membiarkan pembantu yang menjemput Alesa ke sekolah? Loh, ibu kan tahu kalau aku bekerja dari pagi hingga sore, Bu. Lalu bagaimana caranya aku bisa menjemput Alesa? Jawabku setelah duduk di sofa kulit berwarna coklat itu. Kenapa sih kamu harus kerja? Kasihan Alesa. Dia pasti kehilangan sosok ibunya dan lebih dekat dengan pembantu. Kamu mau anak kamu lebih dekat dengan pembantu? Semprot ibu lagi. Aku menarik nafas panjang menghadapi omelan wanita parubaya ini. Setiap dia datang, selalu saja situasi seperti ini harus aku hadapi. Mau bagaimana lagi, Bu? Aku tidak mungkin meninggalkan pekerjaanku. Untuk mencapai titik ini bukan hal yang mudah loh, Bu. Lagi pula, ini juga kan demi masa depan keluarga kami. Aku mencoba memberikan penjelasan, meski aku tahu hal ini percuma, karena hal yang sama yang selalu menjadi bahan perdebatan di antara kami. Kamu itu seorang istri dan juga seorang ibu, Inara. Seharusnya tugas kamu itu cukup mengurus anak dan suami saja. Memangnya uang yang diberikan Arman selama ini tidak cukup, sampai kamu harus memaksakan diri untuk bekerja. Ibu terus saja memberondongku dengan paham primitifnya. Padahal dia tahu, aku merintis karir ini karena diawali anaknya yang menjadi pengangguran di awal pernikahan. Mas Arman mengalami PHK di usia pernikahan kami yang baru menginjak 1 tahun. Terpaksa Alesa yang baru berusia 2 bulan sudah harus diasuh oleh Ma Atun. Ibu sudah bisa menebak pikiran kamu, Inara. Kamu pasti akan mengungkit Arman yang menganggur sampai hampir 3 tahun kan? Tapi sekarang kan Arman sudah mapan lagi dengan posisi sebagai manajer pusat. Ibu rasa gajinya juga sudah lebih dari cukup untuk menafkahi kamu dan Alesa. Kembali aku menarik nafas panjang. Jalan satu-satunya adalah pergi dari hadapan wanita parubaya ini. Jika masih ingin waras. Kamu mau kemana, Inara? Mertua sedang bicara, malah kamu tinggal pergi saja. Dasar tidak sopan. Ucapan ibu menghentikan langkahku, kemudian berbalik sebentar. Aku capek, Bu. Aku mau naik ke kamar dan mandi. Kutinggalkan saja ibu yang masih terus saja bercerocos ria. Bisa gila kalau aku terus melayani wanita bersanggul itu. Langit cerah dengan warna birunya, ditambahkan cahaya matahari yang memancarkan ketegasannya. Aku sudah siap dengan koper yang kutenteng menuruni anak tangga. Mas Arman, Ibu dan Alesa sudah siap di meja makan untuk sarapan. Kamu mau keluar kota lagi, Inara? Sapa Ibu dengan ketus. Iya, Bu. Aku harus meninjau proyek di Wonosobo. Aku mengambil duduk di sebelah Mas Arman dan Alesa
yang tengah mengoles selai coklat di rotinya. Padahal hari ini kan hari Minggu, hari untuk keluarga. Kamu malah ngurusin kerjaan sampai keluar kota segala. Ibu, sudahlah. Inara pergi kan untuk urusan pekerjaan. Mas Arman membuka suara untuk membelaku. Tapi Arman, dia ini kan seorang istri. Masa suami di rumah, dia malah pergi? Tepis ibu. Namanya juga Inara kan manajer proyek, Bu. Jadi setiap ada proyek, Inara harus selalu siap. Ibu hanya membuang muka sambil memayunkan bibirnya. Tanda dia tidak terima dengan pembelaan Mas Arman untukku. Selera makan jadi hilang dengan situasi yang sangat merusak mood ini. Lebih baik aku segera berangkat ke bandara. Nanti di sana aku bisa mencari sarapan. Maaf, Mas tidak bisa mengantar kamu ke bandara, sayang. Ujar Mas Arman. Memangnya kenapa, Mas? Mas juga ada sedikit pekerjaan yang harus dikerjakan pagi ini, karena besok Mas ada meeting dengan beberapa perusahaan cabang. Ya sudah, tidak apa-apa, Mas. Nanti aku diantar sama Pak Abdul saja. Aku mencium punggung tangan Mas Arman, lalu berpamitan dengan Alesa, putri kecil yang berusia 6 tahun. Ketika hendak mencium tangan ibu, ia malah menarik tangannya, seperti tidak sudi untuk aku cium. Aku menarik nafas dalam-dalam. Aku tidak ingin memperpanjang masalah di pagi hari ini. Maka aku hanya membalas sikap ibu dengan senyum tipis, lalu berbalik ke pintu. Aku berangkat ya, Mas. Iya, hati-hati ya sayang. Kalau sudah sampai, jangan lupa kabari Mas. Aku melangkah keluar dengan dada sesak. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatiku. Sesuatu yang selama ini kutahan. Aku lelah berusaha menjadi menantu yang baik, istri yang pengertian, ibu yang tetap ingin hadir untuk anaknya. Tapi di mata ibu mertuaku, aku tetap salah. Saat mobil melaju menuju bandara, aku memandangi pemandangan yang berkelebat di luar jendela. Aku bertanya kepada diriku sendiri, sampai kapan aku harus terus berada dalam situasi ini? Apakah suatu saat nanti aku akan menyerah dan memilih menjadi seperti yang diinginkan ibu mertuaku? Atau aku harus tetap teguh pada prinsipku? Aku tidak tahu jawaban pastinya. Yang aku tahu, aku mencintai pekerjaanku, suamiku dan anakku. Tapi entah mengapa, terkadang aku merasa seolah harus memilih salah satu di antara mereka. Sesampainya di bandara, aku segera menghampiri sebuah toko roti untuk membeli beberapa buah roti dan coklat panas sebagai pengganjal perutku. Nanti di pesawat juga akan disediakan makanan untuk penumpang. Ketika tengah asik menikmati roti dan coklat panas di ruang tunggu, sebuah pemberitahuan mengatakan pesawat yang aku tumpangi mengalami kerusakan. Mau tidak mau, aku harus mencari maskapai lain. Maaf Bu, semua penerbangan sudah penuh hari ini, ujar pegawai wanita di loket terakhir yang kutemui. Aku memijit dahi. Di aplikasi travel online juga sudah penuh. Entah apa penyebabnya. Padahal proyek ini sangat penting bagi perusahaan tempatku bekerja. Tapi kalau ibu mau, ada penerbangan terakhir nanti malam. Tanpa membuang waktu, aku segera mengiyakannya. Ya sudah, Mbak. Saya booking itu saja. Baik, Bu. Aku memutuskan untuk pulang ke rumah dengan menggunakan taksi online, karena keberangkatan ke Wonosobo masih nanti malam, sementara sekarang baru pukul 10 pagi. Mobil minibus yang kutumpangi berhenti tepat di depan rumah bercat putih itu. Mobil Mas Arman masih terparkir di sana. Bukankah tadi Mas Arman bilang dia mau ke kantor? Ibu memang mencari menantu yang seperti kamu, yang jago masak, dan yang terpenting tidak bekerja seperti Inara itu. Langkahku melambat mendengar ucapan ibu. Menantu? Iya Bu, saya memang lebih suka di rumah saja.
Mataku semakin membulat mendengar ada suara wanita lain. Ya sudah, Man. Apalagi yang kamu tunggu? Langsung saja kamu lamar. Soal Inara, itu gampang lah. Dia tidak akan berani macam-macam. Meski rumah ini dibangun dengan uang Inara. Tapi rumah ini kan dibangun di atas tanah milik ibu. Ibu berhak untuk mengusir dia dari sini. Ibu mau mencoba mengusirku. Rumah ini berdiri karena uang hasil jerih payahku, Bu. Aku segera masuk tanpa mengetuk ataupun mengucapkan salam. Heh, gak sopan ya kamu nguping lagian. Gak sopan? Ibu itu yang gak sopan. Ngusir orang yang jelas itu rumahku sendiri. Jawabku. Tapi kamu jangan lupa, Inara. Rumah ini masih dibangun di atas tanah milik ibu. Tegasnya tidak mau kalah. Memangnya kamu bisa membawa rumah ini? Coba saja. Tentu saja bisa, Bu. Apa yang tidak bisa seorang Inara lakukan? Aku segera merogoh tas untuk mengambil ponsel. Sebagai seorang manajer proyek, tentu banyak kenalan yang bisa membantu untuk hal yang satu ini. Halo Bu Inara, ada yang bisa saya bantu? Tolong kirimkan 1 ekskavator ke rumah saya sekarang juga. Segera saya kirim alamatnya. Apa yang sedang dia bicarakan di telepon itu, Arman? Tanya ibu ingin tahu. Ternyata wanita itu tidak mendengar pembicaraan singkatku barusan. Baguslah. Aku berbalik dan menyorot tajam 3 manusia tidak berhati itu. Sudah cukup rasanya aku diam atas perlakuan mereka selama ini. Entahlah, Bu. Mas Arman mengangkat bahu. Aku juga tidak mendengarnya. Suara Inara terlalu pelan. Tanpa memperdulikan mereka yang berdiri di tengah pintu, aku berjalan menerobos mereka. Tapi sayangnya ibu lebih sigap menghadang langkahku. Mau kemana kamu, Inara? Tanyanya. Aku mau masuk, Bu. Ini kan rumahku juga. Memangnya rumah ini bisa berdiri sendiri jika tanpa uang dari hasil jerih payahku? Jawabku enteng. Mata kami bertemu. Sorot kebencian sungguh tergambar dengan nyata di manik legamnya. Entah apa salah yang sudah kuperbuat padanya, hingga ia begitu sangat membenciku. Iya, saya tahu rumah ini dibangun menggunakan uang kamu. Tapi seperti yang saya bilang tadi, tanah ini masih milik saya, atas nama saya, Inara. Kalau kamu memang bersikeras, silahkan saja kamu robohkan rumah ini. Ambil tuh bangunannya, memangnya bisa? Ibu tertawa lebar dengan nada mengejek. Tetap saja, pemenangnya adalah saya, si pemilik rumah, si pemilik tanah. Rumah ini tidak bisa berdiri tanpa pondasi. Mendengar ucapan ibu barusan, aku terkekeh di dalam hati. Dia tidak tahu apa yang sudah kurencanakan. Dia pikir Inara ini bodoh. Tapi saya punya syarat untuk kamu, Inara. Mataku menelisik ke dalam rongga matanya. Sudah bisa ditebak syarat apa yang akan ditunjukkan wanita berkulit sedikit gelap itu. Aku tidak menjawab. Dagu yang diangkat ke atas sudah mengisyaratkan tanya. Dan wanita itu menarik nafas panjang sebelum menjawab. Kamu pasti sudah bisa menebak siapa dia, kan? Jari telunjuknya mengarah ke wanita yang berdiri berdampingan dengan Mas Arman. Aku sangat terkejut melihat wanita itu bisa begitu percaya dirinya, menunjukkan kedekatan mereka dengan menggandeng tangan Mas Arman di sini, di depan mataku. Tapi tentu saja aku harus bersikap biasa. Meskipun sesungguhnya diri ini sudah berada di titik paling hancur saat ini. Lelaki itu hanya diam 1000 bahasa sejak tadi. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Sekedar untuk memberikan penjelasan. Dia anggap apa aku ini? Kamu lihat dia kan? Namanya Yunita. Dia wanita rumahan, jago masak, dan masakannya enak sekali. Tentu dia pasti sangat piawai dalam mengurus rumah tangga dan suaminya. Tidak seperti kamu, Inara, yang selalu mengandalkan pembantu di setiap kegiatan rumah tangga kamu. Bahkan untuk menjemput anak saja harus mengandalkan pembantu.
Panjang lebar ibu berceloteh memuji wanita yang sudah bisa dipastikan menjadi menantu idamannya, sekaligus menghinaku habis-habisan. Lalu maksud ibu apa? Apakah aku harus menerima perempuan ini menjadi maduku? Begitu, Bu. Aku masih berusaha santai, meski sebenarnya air mata sudah hendak membobol pertahanan. Tapi mereka tidak boleh mengetahui hal itu. Aku harus tetap terlihat tegar, kendati sejatinya diri ini berada di titik rapuh serapuh-rapuhnya. Benar sekali, Inara. Dengan begitu, kamu masih tetap bisa bekerja dengan tenang. Yunita akan menyiapkan semua kebutuhan suamimu, bahkan Alesa anakmu. Bukan begitu, Yunita? Wanita bernama Yunita itu sedikit terkesiap. Seketika ibu memanggil namanya. Iya benar, Bu. Aku akan merawat dan menjaga Alesa selayaknya anakku sendiri. Aku berdecik sinis. Segampang itu dia mengatakan hendak merawat Alesa seperti anaknya sendiri. Tidak akan kubiarkan Alesa dirawat oleh pelakor murahan macam dia. Yang dikatakan ibu itu benar, Inara. Alesa akan dirawat oleh Yunita dengan sepenuh hati. Yunita sangat menyukai anak-anak. Mas Arman yang sedari tadi hanya diam 1000 bahasa, akhirnya berusaha mendukung permintaan ibunya. Sepertinya kamu sangat memahami wanita ini ya, Mas. Aku berjalan mendekati laki-laki berkulit coklat itu. Ternyata ini alasan kamu tidak bisa mengantarku ke bandara. Wanita ini pekerjaan yang sangat penting, yang kamu bilang tadi. Sudah berapa lama kalian berselingkuh di belakangku, Mas? Jakun Mas Arman bergerak turun meneguk ludah. Ia saling melempar pandang dengan wanita yang berdiri di sebelahnya. Sudah, Inara, kamu tidak perlu mencari tahu soal itu. Kamu cukup menjawab saja, bersedia di madu atau tidak. Kalau kamu bersedia, kamu masih bisa tinggal di sini. Tapi kalau tidak, terpaksa kamu harus angkat kaki dari rumah ini. Paksa ibu dengan nada penuh ancaman. Tidak ada wanita yang rela dimadu, Bu. Sedangkan seorang nabi saja tidak pernah berpoligami selama istri pertamanya masih hidup. Sedangkan kamu, Mas, aku masih hidup dan sehat saja sudah kamu duakan. Jadi aku rasa kalian sudah tahu apa jawabannya. Tegasku. Baiklah, Inara. Kalau itu sudah menjadi keputusanmu, kamu segera membereskan barang-barang kamu dan pergi dari sini. Mata ibu sampai membulat besar dan urat-urat lehernya pun ikut menegang. Dasar kamu itu istri yang tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Ma'atun, Ma'atun. Asisten rumah tangga sekaligus pengasuh Alesa sejak bayi itu datang dengan tergopoh-gopoh. Ada apa, Bu? Bereskan pakaian saya, Alesa dan kamu juga. Kita segera pergi dari sini. Yang penting-penting saja ya. Baik, Bu. Ma'atun berlari kembali ke dalam. Kamu lihat sendiri kan, Yunita? Perempuan ini sangat terbiasa untuk menunjuk jarinya, menyuruh orang lain mengerjakan perintahnya. Ujar ibu pada Yunita. Selang sejam kemudian, terdengar suara berbisik dari arah luar. Ternyata alat berat pesananku tadi sudah datang. Ibu, Mas Arman dan Yunita yang sedang bercengkrama mesra di ruang tamu segera berlari keluar. Itu apaan, Arman? Kenapa mobil alat berat itu ke sini? Tanya ibu dengan ekspresi yang mengundang senyum senang dariku. Kebetulan pula, Ma'atun sudah selesai membereskan pakaian kami. Aku segera melangkah keluar untuk menemui Iqbal asistenku. Selamat siang, Ibu Inara. Ini ekskavator pesanan ibu tadi sudah datang. Eksekusi segera, Iqbal. Robohkan rumah ini sekarang juga. Aku melangkah keluar rumah diikuti Ma'atun yang membawa tasnya sendiri dan barang-barang penting milik Alesa. Di luar sudah terparkir mobil besar yang bisa disebut alat berat atau ekskavator. Mungkin dengan sekali hantam saja, bagian depan rumah ini sudah roboh. Apa maksud kamu, Inara? Kamu mau melakukan apa?
Mas Arman menarik tanganku. Hampir saja aku terjatuh, karena Mas Arman menariknya ketika hendak menuruni tangga kecil di teras. Kamu dengar apa yang dibilang sama ibumu tadi kan, Mas? Tanah ini miliknya, sementara rumah ini dibangun atas hasil jerih payahku. Kalau aku mau, silahkan ambil rumah ini. Begitu tadi kata ibumu kan? Pandanganku kini bergulir kepada ibunya. Jadi aku jelas ingin mengambil hakku tersebut. Aku akan kembalikan tanah ibu kamu sama seperti semula. Dulu di atas tanah ini tidak ada bangunannya kan? Sekarang aku kembalikan tanah ini tanpa ada apapun di atasnya. Iqbal, saya Bu, laksanakan perintah saya tadi. Hancurkan rumah ini. Perintahku. Siap laksanakan, Bu. Ekskavator berwarna kuning itu bergerak perlahan, masuk ke pekarangan rumah. Aku dan Ma'atun terus berjalan santai menuju taksi online yang sudah kupesan tadi. Hei, apa-apaan ini? Hentikan! Stop, stop! Teriak ibu yang mulai bereaksi saat kendaraan alat berat itu sudah semakin mendekat. Apalagi ketika lengan buket ekskavator sudah terayun naik. Teriakan ibu semakin menjadi-jadi. Belum lagi tangisan histerisnya yang mengundang perhatian dari para tetangga dan orang-orang yang melintas. Jangan hentikan Iqbal, teruskan saja, ketikku pada Iqbal melalui pesan WhatsApp. Tidak butuh waktu lama, Iqbal segera membalas pesan singkat dariku. Baik, Bu. Lengan ekskavator terayun mundur, lalu maju lagi, sehingga bagian bawahnya yang berbentuk seperti keranjang itu naik turun, kemudian menghantam dinding bagian depan rumah minimalis itu. Bruk! Dinding hancur karena hantaman dari buket ekskavator. Mas Arman, Ibu dan Yunita berlari tunggang langgang, sedangkan aku tertawa senang melihat mereka yang berlari kebingungan dari balik pagar. Rumahku! Rumahku hancur! Ibu menangis meraung-raung sambil memukul-mukul tanah berumput. Dasar menantu laknat! Durhaka! Tidak tahu diri! Tangisan ibu sama sekali tidak membuatku iba. Sikapnya selama ini sudah cukup untuk ditolerir. Aku selalu mengalah dan diam dengan perilaku ibu, karena ada Mas Arman yang selalu membela dan mendukungku. Tidak disangka, ternyata dia mengundang wanita lain untuk masuk ke dalam perahu kami. Sayangnya perahu itu terlalu kecil untuk memuat banyak penumpang, sehingga harus aku yang mengalah kembali. Namun dengan konsekuensi kapal itu harus dihancurkan. Tidak peduli apakah penumpang itu selamat atau tidak. Siapa suruh mengundang orang lain untuk naik ke atas biduk? Aku ini bukan malaikat. Aku hanya seorang istri yang tersakiti. Mbak Inara, kenapa Mbak begitu kejam dan tega pada Bu Anggit sih? Bu Anggit kan ibu mertua Mbak. Ujar Bu Ipah, tetangga yang tinggal berjarak sekitar 2 rumah saja dari rumah ibu. Iya Mbak, kan kasihan Bu Anggi dan Mas Arman. Bu Lastri juga menimpali. Dasar menantu durhaka, menantu tidak tahu diri, tidak tahu diuntung. Ibu masih saja terus berteriak. Di antara riuhnya suara mesin ekskavator yang masih terus bekerja. Ibu-ibu tidak tahu apa yang sudah mereka lakukan kepada saya. Kalian lihat wanita berambut pirang itu. Itu adalah selingkuhannya Mas Arman, suami saya. Dan ibu mertua saya menyetujui hubungan mereka, bahkan sampai berencana untuk dinikahkan. Apakah itu dibenarkan, Bu? Tanyaku pada tetangga yang dikenal cukup julid dan kepo itu. Tapi kenapa rumahnya harus dihancurkan, Mbak? Rumah itu dibangun dengan menggunakan uang saya, Bu. Hanya saja, tanah itu milik ibu mertua saya. Itu yang selalu dipermasalahkan si nenek lampir itu, sehingga saya diusir kalau tidak mau dimadu. Ya, saya hancurkan saja sekalian. Biar sekalian ambil tuh tanahnya. Memangnya di antara kalian ada yang mau dimadu? Mereka tidak menjawab. Hanya saling melempar pandang satu sama lain. Tentu saja jika ditanya, tidak ada wanita yang rela untuk berbagi hati. Mbak Inara? Aku menoleh kusum bersuara.
Yunita berjalan tergesa dengan ekspresi penuh amarah. Mas Arman mengekor dari belakang. Kamu keterlaluan, Mbak. Lihat ibu sampai histeris seperti itu. Tega kamu ya, Mbak. Matanya melotot besar ke arahku. Besar juga nyali perempuan ini, sampai berani mendatangi ke sini. Seandainya kamu tidak masuk ke tengah-tengah rumah tangga kami, semua ini tidak akan terjadi. Jawabku santai. Seharusnya kamu sadar diri, Mbak. Ngaca. Kenapa Mas Arman bisa berpaling padamu dan ibu mertuamu lebih memilihku sebagai menantunya? Aku tertawa mendengar ucapan gadis berkulit putih ini, sambil membenahi lipatan jilbab di atas daun telinga. Jadi kamu bangga karena sudah berhasil merebut suamiku dengan kecantikanmu itu? Kamu lupa ya, bahwa laki-laki itu diumpamakan seperti buaya. Setiap dia kehabisan daging segar, maka jika ada bangkai yang melintas pun bisa menjadi santapannya. Jadi kamu itu tidak ubahnya seperti bangkai yang melintas di depan buaya rakus seperti dia. Mas Arman terkesiap karena telunjukku mengarah kepadanya. Kamu menyebut aku bangkai, Mbak? Tanyanya dengan mimik tak senang. Pikir saja sendiri. Kurang ajar kamu, Mbak. Tangannya naik bersiap untuk menamparku. Namun aku lebih sigap menahan tangan mulusnya itu. Jangan coba-coba kamu melawanku, pelakor. Jika tidak ingin wajahmu yang cantik itu hancur karena kukuku. Ancamku sambil memelintir tangan mulus Yunita, sampai dia meronta kesakitan. Aduh sakit. Tolong, Mas. Istri kamu kasar sekali. Mas Arman segera menghampiri. Dengan kasar dia menarik tanganku dan menghempaskannya dengan cara yang tidak kalah kasar. Mas tidak menyangka, ternyata kamu barbar seperti ini, Inara. Kamu sudah berubah, tidak seperti yang aku kenal dulu. Tukas Mas Arman dengan tatapan entah. Seperti aku dulu yang mana, Mas? Yang selalu diam jika ibumu berkali-kali mengusirku karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Aku ini bekerja keras untuk membantu perekonomian keluarga kita, termasuk mengirim uang untuk ibumu di kampung. Saat kamu di PHK, ingat Mas, 3 tahun aku berjuang sendiri untuk mencari nafkah. Tapi apa yang aku dapatkan? Selain hanya hinaan demi hinaan, sekarang kamu malah main gila dengan perempuan murahan ini. Ini balasan untuk pengorbananku selama ini, Mas. Panjang lebar aku berceloteh, mengeluarkan isi hatiku yang tertahan sejak tadi. Hanya air mata saja yang masih tertahan agar tidak jatuh di sini. Mereka tidak boleh tahu kondisi perasaanku saat ini. Mas Arman memalingkan wajahnya ke samping. Tidak sepatah kata pun ia lontarkan untuk membalas ucapanku. Mana mungkin dia bisa melakukan itu, sementara semua yang aku katakan itu benar adanya. Bahkan ketika ia meminta untuk membangun rumah di atas tanah milik ibunya karena sudah lelah mengontrak, aku pun mengiyakannya, bermodal pinjaman di perusahaan tempatku bekerja. Rumah itu bisa berdiri kokoh dengan konsep minimalis. Taruhannya adalah gaji yang dipotong setiap bulannya, dan itu berjalan selama 4 tahun lamanya. Aku harus bekerja banting tulang untuk melunasi pinjaman tersebut. Mas, kenapa kamu diam? Istrimu itu sudah menyakiti aku, Mas. Masa kamu diam saja sih? Rengek Yunita dihentakkan kakinya ke tanah. Tidak lupa bibir dimajukan untuk melengkapi akting merajuknya. Nyaris muntah aku melihatnya. Lalu aku harus bagaimana lagi, Yunita? Ya kamu berbuat apa, kek? Jangan bisanya cuma diam saja. Heh, pelakor tidak tahu diri. Senggah Bu Lastri, membuat bahu Yunita terangkat karena kaget. Kamu itu sudah menjadi perebut suami orang. Mbok ya kamu sadar, kenapa galakan kamu? Jangan ikut campur ya, Bu. Ini bukan urusan Anda. Balas Yunita. Memang ini bukan urusan kami, tapi kami sudah mengenal Mbak Inara sejak lama. Jadi urusan Mbak Inara juga merupakan urusan kami. Dan kami ini juga anti pelakor. Benar kan ibu-ibu? Iya, benar sekali Bu Lastri.
Kalau kami bertemu pelakor, kami habisi pelakor itu sampai ke akar-akarnya. Sambung Bu Erna. Setuju, setuju. Sebaiknya kamu pergi saja menjauh dari sini, sebelum riwayatmu habis di tangan mereka. Balasku dengan senyum mengejek. Yunita ternyata benar-benar ketakutan dengan ancaman ibu-ibu tadi. Perempuan itu setengah berlari, kembali menghampiri ibu yang terus menangisi rumah yang sudah rata dengan tanah. Hanya barang-barang dan perabotan yang tersisa di antara puing-puing reruntuhan. Sabar ya Mbak Inara. Bu Lastri mengusap pundakku. Maafkan sikap kami tadi. Kami tidak tahu cerita yang sebenarnya. Kalau begitu ceritanya, tentu saja saya sangat mendukung sikap yang Mbak Inara ambil. Orang seperti mereka harus dibasmi. Jangan dikasih kendor. Benar sekali yang dikatakan Bu Lastri. Kami juga mendukung 1000% atas sikap Mbak Inara. Ibu-ibu yang lain ikut menimpali. Aku hanya menarik senyum, mendengar sikap tetangga yang berubah setelah mengetahui cerita yang sebenarnya. Ibu-ibu memang selalu bernada minor jika menyinggung soal pelakor. Ada untungnya juga Yunita menghampiriku tadi. Jadi bukti nyata sudah mengungkap yang sebenarnya. Tert, tert, ponsel di tasku berdering. Panggilan dari Iqbal. Cepat ku geser tombol hijau di layar. Halo Iqbal, bagaimana? Bangunan sudah hancur dengan tanah. Apalagi yang harus aku lakukan, Bu? Tanya Iqbal. Bagus, saya lihat dari sini memang bangunan sudah hancur. Kerja yang bagus, kalian sudah bisa pergi. Sisa uangnya akan saya segera transfer. Baik, Bu. Sambungan telepon berakhir. Kutatap ke arah puing-puing reruntuhan. Di atas tanah yang selalu diungkit dan diributkan ibu mertuaku. Bukan tidak ada rasa sayang sebenarnya. Untuk membangun rumah itu, badanku sampai kurus kering karena harus lembur dan terus mengambil pekerjaan hingga keluar kota. Kebersamaan dengan Alesa yang masih bayi kala itu pun harus dipertaruhkan. Jika aku diusir dari rumah itu, sama saja rumah ini harus kulepaskan begitu saja untuk benalu-benalu itu. Oh, tidak bisa. Dengan cara menghancurkannya adalah jalan yang terbaik. Aku dan mereka sama-sama tidak bisa memiliki. Silahkan makan saja tanah itu. Selepas menjemput Alesa, aku membawa mereka ke rumah kontrakan yang sengaja dipilih tidak jauh dari kantor, sembari menunggu rumah yang sudah kubangun diam-diam, tanpa sepengetahuan Mas Arman dan Ibu. Ternyata keputusanku untuk merahasiakan soal rumah itu benar juga. Mah, kita kenapa tidak pulang saja ke rumah kita? Tanya Alesa saat tiba di kontrakan. Sekarang kita tinggal dulu di sini ya sayang. Aku membantu melepaskan tas pink bergambar unicorn. Rumah kita yang lama kenapa, Mah? Terus papa di mana? Aku menarik nafas panjang mendengar pertanyaan Alesa yang terakhir. Pertanyaan yang ditakutkan setiap wanita yang bercerai. Alesa cukup dekat dengan ayahnya. Terlebih waktuku banyak dihabiskan di luar. Papa tidak bisa ikut dengan kita, sayang. Karena pekerjaan papa yang jauh dan menyita waktu. Tok tok tok. Suara ketukan kencang di pintu memutus obrolanku. Siapa yang mengetuk pintu sekeras itu? Mak, tolong bukakan pintu itu ya. Baik, Bu. Mak Atun bergegas membuka pintu, sementara aku mengajak Alesa untuk mengganti baju. Inara, Inara, di mana kamu? Ayo cepetan keluar. Itu kayaknya suara nenek deh, Ma. Tukas Alesa. Belum sempat aku melihat ke depan, Ibu, Mas Arman dan Yunita sudah masuk sebelum diberi izin. Entah dari mana mereka tahu kalau kami mengontrak di sini. Mau apa kalian datang ke sini? Mana masuk tanpa permisi lagi? Main nyelonong saja. Tidak usah banyak basa-basi, Inara. Kamu sudah sangat keterlaluan. Teganya kamu menghancurkan rumah kami. Nafas ibu tersengal-sengal, sepertinya karena menahan amarah. Itu memang pantas untuk kalian.
Makanya jangan main-main dengan Inara, Bu, ujarku. Kamu itu memang menantu yang tidak tahu diri. Brengsek kamu. Aku akan membawa permasalahan ini ke kantor polisi. Kamu akan aku tuntut. Lihat saja. Aku pastikan kamu meringkuk di penjara, Inara. Mak, tolong bawa Alesa ke dalam dulu ya. Kamarnya ada di sebelah sana. Tunjukku ke arah kamar yang terletak di sudut lorong. Baik, Bu. Mak Atun menuntun Alesa masuk ke dalam kamar. Aku melipat tangan seraya mengangkat sebelah kakiku, kemudian menopangkannya ke atas paha yang lain. Kalian mau melaporkan aku ke polisi? Atas dasar apa? Rumah itu hasil kerja kerasku. Kalaupun sidang cerai nanti, rumah itu merupakan harta gono gini yang masuk dalam daftar tuntutanku selain Alesa. Tapi aku pikir-pikir, lebih baik rumah itu aku hancurkan saja, daripada ditempati oleh manusia-manusia seperti kalian. Otak dan hatimu benar-benar sudah busuk ya, Mbak. Pantas saja Mas Arman berpaling padaku, dan ibu juga lebih memilihku sebagai menantunya daripada kamu. Tiba-tiba Yunita kembali membuka suara. Wanita ini sangat besar nyalinya. Ketika di mana-mana wanita kedua lebih menutup diri, tapi wanita ini justru menunjukkan dirinya di hadapan istri sahnya. Apakah karena ia merasa mendapatkan dukungan dari laki-laki yang memeliharanya itu? Aku meneguk air putih di gelas hingga tersisa separuh, kemudian meletakkannya di atas meja. Menghadapi manusia-manusia seperti mereka membutuhkan banyak energi. Kamu itu sedang membicarakan diri sendiri atau bagaimana? Kamu tidak berkaca. Kamu merebut suami orang, memangnya apa namanya? Tidak ada manusia yang berhati bersih, yang sanggup merusak rumah tangga orang. Memangnya isi otakmu itu apa? Pasti uang dan harta, kan? Balasku masih dengan posisi duduk santai di sofa yang baru kubeli kemarin. Yunita hanya diam. Bahunya bergerak naik turun, menatap dengan sorot mata tajam seperti hendak menelanku hidup-hidup. Jangan sombong kamu, Inara. Mas Arman ikut bersuara, menyerangku. Masalah ini tetap akan kami bawa ke jalur hukum. Silahkan saja kamu bawa masalah ini ke jalur hukum, Mas. Aku tidak takut. Kamu akan aku laporkan balik dengan tuduhan perselingkuhan. Ingat ya, Mas, menikah lagi tanpa izin dari istri pertama juga bisa dipidana. Jadi kita bisa reuni dalam penjara. Bagaimana, Mas? Mereka bertiga saling melempar pandang. Ibu terlihat menggeleng kecil sambil mengangkat bahunya. Ibu juga bisa aku laporkan dengan tuduhan sengaja membiarkan adanya praktek perselingkuhan. Lanjutku dan berhasil membuat wajah mereka semakin pucat. Kamu itu memang benar-benar perempuan yang licik, Inara. Geram ibu. Kedua tangannya hampir mengepal kuat di depan dada. Menghadapi kelicikan kalian harus dengan kelicikan juga, kan, Bu? Selama ini aku sudah bodoh dan diperalat oleh kalian. Bahkan untuk membenahi gubuk reot ibu saja menggunakan uangku, kan? Kurang baik apa aku sama kalian? Apa ibu mau? Rumah ibu yang di kampung aku ratakan juga dengan tanah. Ibu seketika langsung menatap tajam ke arah Mas Arman. Hal ini memang dirahasiakan oleh Mas Arman selama ini dari ibunya. Dia tidak ingin kehilangan wibawa di hadapan orang tua yang sudah melahirkannya itu. Arman, coba jelaskan pada ibu, apa yang dikatakan Inara itu benar. Arman meneguk ludah. Bola matanya bergerak liar. Jawab ibu, Arman, bentak ibu. Maaf, Bu. Maafkan Arman. Ibu tidak perlu maaf dari kamu, Arman. Ibu hanya butuh penjelasan. Apa yang dikatakan Inara itu tadi benar. Suara ibu meninggi 2 oktav. Tersirat kemarahan mendalam dari pipi yang memerah. Iya, Bu. Yang Inara katakan itu benar. Inara yang membayar semua biaya renovasi rumah ibu. Pada masa itu kan aku sedang menganggur karena baru di PHK. Mas Arman menjelaskannya dengan terbata-bata. Ibu mengusap kasar wajahnya. Aku tertawa dalam hati. Puas sekali. Ibu sudah tidak bisa lagi berkata apa-apa.
Balasan yang sangat telak untuk mertua sok belagak sombong seperti dia. Padahal dia pernah memakan uang dari hasil jerih payahku selama bertahun-tahun, saat anaknya menjadi pengangguran. "Kenapa kamu tidak cerita sama ibu, Arman?" tanya ibu dengan rahang mengantuk geram. "Aku pikir itu bukan sesuatu yang harus diceritakan, Bu. Toh saat itu, Inara juga bersedia untuk membantu, karena Inara mendapatkan pinjaman uang dari kantornya." Laki-laki berkacamata itu berujar lirih. Mas Arman memang sangat takut dan hormat kepada ibunya. Terlebih ibunya itu tipe orang yang suka menekan dan memaksa. "Kamu itu..." Ibu menggeram kesal. "Sudah bertengkarnya? Kalau belum, silahkan dilanjutkan di rumah kalian saja." "Ups, aku lupa. Rumah kalian kan sudah hancur rata dengan tanah." Sengaja aku memasang mimik pura-pura bersedih. Ibu melirik sinis dan kubalas dengan sedikit memajukan bibir ke depan. Wanita parubaya itu semakin kesal mendapat perlakuan dariku yang dianggapnya sangat tidak menyenangkan. Tapi dia tidak membalasnya. Ibu hanya mengepalkan tangan di samping tubuhnya. "Arman, Yunita, ayo kita pulang." "Ayo, Bu. Kita kan sudah mendapatkan rumah kontrakan yang lebih bagus dari rumah ini," tukas Yunita pongah. "Dan asal kamu tahu ya, Mbak, Mas Arman akan membawaku ke rumah baru kami setelah kami menikah nanti. Pokoknya Mas Arman akan membahagiakan aku, tidak seperti kamu." Aku memutar bola mata malas, mendengar perempuan itu memamerkan sesuatu yang masih dalam rencana yang belum terwujud. "Sudahlah, Yunita. Lebih baik kita pergi saja dari sini." Ibu menarik tangan wanita yang mengenakan dress selutut bermotif polkadot itu. Buang-buang energi bicara dengan perempuan licik seperti dia. Usai berucap demikian, mereka beranjak keluar meninggalkanku yang masih berdiri dengan posisi melipat tangan. Baru aku sadari, ada sepasang mata yang masih tertinggal menatap lekat. Mas Arman ternyata menghentikan langkah di tengah pintu dan menoleh. Entah apa arti dari tatapan itu. Yang pasti, tatapan itu menusuk hingga relung hatiku. Bohong jika tidak ada luka yang tertinggal atas perbuatannya. Namun aku harus pandai menutupi luka itu, agar harga diri ini tidak semakin dijadikan permainan dan diinjak-injak. "Mas Arman?" Laki-laki berhidung bangir itu terkesiap. Iya, Yunita. Kamu ngapain masih di sini?" Yunita menatapku dan Mas Arman secara bergantian. Tersirat nyata kecemburuan mendalam di nada suara dan mimik wajahnya. "Kamu masih mencari perhatian perempuan ini? Bicara apa kamu, Yunita?" Aku hanya mencari Alesa, anakku, itu saja." "Bohong, bilang saja kamu masih mencari perhatian Mbak Inara kan?" desak wanita berambut pirang kecoklatan itu. "Sudahlah, Yunita, aku sedang malas berdebat. Sebaiknya kita pulang. Ibu sudah menunggu kita di mobil." Mas Arman menarik kasar tangan Yunita. Gadis itu sempat meninggalkan tatapan sinis ke arahku, sebelum akhirnya dia menghilang di balik pintu. Suara deru mobil Mas Arman terdengar bergerak mundur, lantas hilang dari kejauhan. Sebenarnya mobil yang digunakan laki-laki itu juga pemberian dariku. Ia sama sekali tidak berkeinginan untuk mengganti mobil itu. Padahal sekarang ini dia juga sudah bekerja dengan jabatan yang cukup bagus. Yang pemiliknya juga adalah rekanku di proyek. Bisa dikatakan, Mas Arman sangat pelit dalam mengeluarkan uang. Namun itu bukan masalah. Toh aku juga bekerja dan memiliki penghasilan sendiri yang cukup besar. Buktinya selama 3 tahun Mas Arman menganggur, aku bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, membangun rumah, bahkan sampai merenovasi rumah ibunya yang di kampung. Aku memijat dahi yang sudah berdenyut sejak tadi. Menjatuhkan diriku di sofa adalah pilihan yang tepat. Menyandarkan punggung di badannya dan meletakkan kepalaku di bantal. Membuat badan yang lelah sedikit rileks. Tulang punggung sampai berderak ketika mengeliat. Air mata tiba-tiba jatuh ketika mata dipejamkan,
Sakit di hati yang sejak tadi ditahan, akhirnya tumpah melalui air mata yang terus jatuh menderai. Tidak bisa kupungkiri, hati yang sudah menyimpan cinta selama 7 tahun menikah, merasa benci dan cemburu, melihat Mas Arman membawa wanita lain ke hatinya. Kenapa semudah itu dia berpaling? Tidak cukupkah pengorbanan yang aku lakukan selama ini? Kuremas kuat bantal berbentuk kotak yang kupeluk di dada. Perjuangan itu ternyata mampu dikalahkan dengan kemolekan dan tubuh seksi. Dalam sekejap, bangunan rumah tangga yang sudah kususun susah payah dibangun, kini hancur secara bersamaan dengan hancurnya rumah yang dibangun di atas tanah mertua. Setahun berlalu sejak hari resmi perceraianku, aku berdiri di teras rumah baruku, yang dulu aku bangun saat menghancurkan rumahku yang berada di tanah mertuaku. Memandangi langit senja yang perlahan meredup di ujung cakrawala. Hembusan angin sepoi-sepoi mengusap wajahku dengan lembut. Membawa ketenangan yang dulu tidak pernah kurasakan saat masih terjebak dalam pernikahan penuh kepalsuan. Sejak meninggalkan Mas Arman dan keluarganya, hidupku berubah drastis. Aku tidak lagi menjadi perempuan yang hanya menjalani hidup demi menyenangkan orang lain. Aku belajar untuk berdiri sendiri, membangun kembali apa yang telah runtuh, dan memulai segalanya dari nol. Awalnya perjalanan ini tidak mudah. Namun siapa sangka, nasib berpihak kepadaku. Dengan kerja keras dan tekad yang tidak tergoyahkan, aku berhasil meniti karir di perusahaanku selama ini. Berkat dedikasi dan kemampuanku, aku naik jabatan lebih cepat dari yang kuharapkan. Aku diangkat menjadi direktur di perusahaan itu juga. Aku juga mulai merintis bisnis kecil-kecilan di bidang fashion. Sesuatu yang dulu hanya menjadi angan-angan selama aku masih terjebak dalam rumah tangga yang menyiksa. Kini aku tidak hanya mandiri secara finansial, tetapi juga telah menemukan kedamaian yang dulu kuimpikan. Tidak ada lagi air mata karena suami yang berselingkuh. Tidak ada lagi rasa sakit karena perlakuan buruk keluarga mertuaku. Aku telah bebas. Lalu suatu hari, kabar mengejutkan datang dari seorang teman lama. Mas Arman, pria yang dulu begitu kupercayai, yang kusebut suami, ternyata tidak lebih dari seorang penipu yang akhirnya menuai akibat dari perbuatannya sendiri. Aku mendengar bahwa ia dipecat secara tidak hormat dari perusahaan tempatnya bekerja. Perusahaan yang kebetulan dimiliki oleh temanku. Setelah dilakukan audit mendalam, terbukti bahwa selama ini Mas Arman telah melakukan banyak kecurangan dan korupsi. Dia memanipulasi laporan keuangan, menerima suap dari rekan bisnisnya, dan menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Semua kebusukan yang dulu tertutupi akhirnya terungkap. Tidak hanya kehilangan pekerjaannya, Mas Arman juga dihantam berbagai tuntutan hukum. Aset-asetnya disita untuk membayar denda dan ganti rugi. Rumah megah yang dulu dibanggakan harus dijual. Mobilnya diambil bank karena kredit yang menunggak. Dan uang simpanannya ludes untuk membayar pengacara. Lalu bagaimana dengan Yunita, wanita yang dulu dengan bangga merebut Mas Arman dariku? Mereka sempat hidup berfoya-foya setelah aku pergi, menikmati kemewahan yang dibiayai dari hasil korupsi. Tapi kini, mereka tidak lebih dari pasangan yang hidup terlunta-lunta, terjebak dalam kesulitan yang mereka ciptakan sendiri. Yunita yang dulu bersikap angkuh dan merasa menang, kini justru menjadi sosok yang paling menderita. Aku mendengar bahwa dia tidak sanggup lagi menjalani hidup susah. Mereka sering bertengkar, dan Yunita bahkan sempat kabur dari rumah kontrakan mereka yang kecil dan pengap. Ibu mertuaku, wanita yang dulu selalu membelanya mati-matian, kini justru berbalik arah. Dia menyesal telah membuat aku pergi dari kehidupan Mas Arman. Dia juga menyesal karena telah memilih Yunita yang ternyata hanya membawa kehancuran dalam kehidupan putranya. Namun penyesalan itu datang terlambat. Sungguh ironis,
Dulu aku yang dianggap tidak berguna, direndahkan, dan dimanfaatkan. Tapi lihatlah sekarang, aku hidup bahagia, sementara mereka terperosok ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Aku tersenyum tipis, menyeruput kopi hangatku sambil menikmati senja yang semakin redup. Hidup telah mengajariku banyak hal tentang luka, kehilangan, dan pengkhianatan, tapi juga tentang keadilan, bahwa semesta selalu memiliki caranya sendiri untuk membalas perbuatan buruk seseorang. Aku tidak perlu membalas dendam. Aku hanya perlu menjalani hidupku dengan lebih baik. Dan pada akhirnya, hidup sendiri yang akan memberikan balasannya. Dan aku bahagia karena akhirnya aku menang.